Di sesi kali ini, kita akan berbicara tentang analisis laporan keuangan, di mana di dalam analisis laporan keuangan, kita akan membahas analisis rasio keuangan yang ada. Di dalam melakukan analisis laporan keuangan, ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah time series, dan yang kedua adalah cross-sectional. Untuk time series, kita mengevaluasi tren posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Contoh, laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Sedangkan untuk cross-sectional, kita membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ada 4 tahapan dalam melakukan analisis keuangan. Yang pertama adalah pengumpulan data laporan keuangan. Yang kedua, memeriksa laporan arus kas terlebih dahulu. Tahap yang ketiga adalah menghitung dan memeriksa ROIC atau Return on Invested Capital. Mengapa? Karena ROIC memberikan pengukuran yang penting untuk kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tahap yang keempat adalah memulai analisis rasio. Saat kita melakukan analisis rasio, ada 5 analisis rasio yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah liquidity ratio, yang kedua adalah asset management ratio, yang ketiga adalah debt management ratio, yang keempat adalah profitability ratio, dan yang kelima adalah market value ratio. Di dalam liquidity ratio atau rasio likuiditas, ada dua hal yang akan kita ukur. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio didapatkan dari current assets dibagi current liabilities, atau aset lancar dibagi hutang lancar. Current assets umumnya terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Current liabilities terdiri dari hutang dagang, short-term notes payable, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, pajak terhutang, dan hutang biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah quick atau acid test ratio, di mana quick atau acid test ratio didapatkan dari current asset dikurangi inventories dibagi current liabilities. Mengapa inventory harus dikurangkan? Karena inventories umumnya adalah item yang paling tidak lancar dari aktiva lancar. Jadi apabila harus segera dijadikan kas atau uang tunai, membutuhkan waktu lebih lama. Asset management ratios itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengatur asetnya. Ada 4 rasio yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah mengevaluasi persediaan. Kita menggunakan rasio inventory turnover. Inventory turnover ratio didapatkan dari sales dibagi inventories atau penjualan dibagi persediaan. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi piutang. Untuk mengevaluasi piutang, kita menggunakan rasio Days Sales Outstanding (DSO) atau disebut juga oleh Average Collection Period. Digunakan untuk menilai piutang, di mana DSO didapatkan dari receivables dibagi annual sales dibagi 365 hari. Sedangkan rasio yang ketiga adalah mengevaluasi aktiva tetap. Rasio yang digunakan itu adalah Fixed Asset Turnover Ratio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Fixed Asset Turnover Ratio didapatkan dari sales dibagi Net Fixed Asset. Sedangkan untuk mengevaluasi total aktiva, kita menggunakan Total Asset Turnover Ratio. Total Asset Turnover Ratio didapatkan dari sales dibagi total aset. Rasio berikutnya adalah Debt Management Ratios. Di dalam Debt Management Ratio, kita mau melihat bagaimana perusahaan mengatur hutangnya. Ada 4 rasio atau perhitungan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah Debt Ratio. Debt Ratio adalah bagaimana perusahaan dibiayai. Rasio yang ada di sini adalah mencoba menghitung total liabilities dibagi dengan total aset. Lalu dikatakan bahwa kreditur lebih menyukai tingkat hutang yang rendah. Karena semakin rendah tingkat hutang, maka sebagian besar perlindungan kreditur terhadap kerugian saat terjadi likuidasi. Sehingga perlu dilihat bagaimana hutang dinilai dari pasar. Rasio yang dapat kita gunakan adalah market debt ratio, di mana market debt ratio didapatkan dari total liabilities dibagi total liabilities ditambah market value of equity. Selanjutnya untuk perhitungan yang ketiga adalah untuk kita melihat kemampuan perusahaan dalam membayar bunga, yaitu times interest earn ratio, di mana angka dari time interest earn ratio didapatkan dari EBIT dibagi interest expense. Selanjutnya
kita mau melihat kemampuan laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi untuk membayar hutang, yaitu kita mau menghitung EBITDA coverage ratio. EBITDA coverage ratio didapatkan dari EBITDA ditambah lease payment dibagi interest tambah principal payment tambah lease payment. Analisis rasio selanjutnya yang mau kita lakukan adalah profitability ratios atau rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Rasio yang digunakan sejauh ini berguna untuk memberikan petunjuk seberapa efektif operasional perusahaan. Ada beberapa rasio yang akan kita lakukan analisis. Yang pertama adalah net profit margin atau margin laba bersih. Margin laba bersih didapatkan dari net income available to common stockholders atau laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi oleh sales. Lalu selanjutnya adalah operating profit margin atau margin laba operasional didapatkan dari EBIT dibagi sales. Selanjutnya adalah gross profit margin didapatkan dari sales dikurangi GOGS dibagi sales. Rasio selanjutnya akan kita analisis adalah return on total asset. Untuk mendapatkan nilai dari return on total asset atau ROA, kita dapatkan dari net income available to common stockholders dibagi total asset. Selanjutnya rasio yang akan kita analisis untuk profitability ratio adalah return on common equity. Return on common equity atau ROE didapatkan dari net income available to common stockholders dibagi common equity. Rasio terakhir akan kita analisis adalah market value ratios. Di dalam market value ratios, kita mau melihat bagaimana persepsi investor terhadap perusahaan. Ada 4 rasio yang akan kita analisis. Yang pertama adalah price earnings ratio atau PE ratio. PE ratio menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar harga saham berdasarkan laba yang dilaporkan. Sehingga untuk PE ratio kita dapatkan dari price per share dibagi earnings per share. Lalu yang kedua adalah price cash flow ratio. Harga saham bergantung kepada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash flow. Sehingga investor seringkali melihat kepada price to cash flow ratio, di mana cash flow didefinisikan sebagai laba bersih ditambah depresiasi. Selanjutnya adalah market book ratio. Itu adalah rasio atas harga pasar saham atas nilai bukunya, memberikan indikasi yang lain tentang bagaimana investor menilai perusahaan. Sehingga untuk book value per share kita dapatkan dari common equity dibagi share outstanding. Lalu market book ratio atau MBV itu adalah market price per share dibagi book value per share. Ada cara lain untuk melakukan analisis laporan keuangan selain dengan melakukan analisis rasio. Yang pertama adalah common sense analysis dan yang kedua adalah percentage change analysis. Untuk common sense analysis, semua item yang ada di laporan laba rugi dibagi dengan penjualan dan semua item neraca dibagi dengan total aset. Seperti yang kita lihat di slide di depan kita saat ini, mari kita perhatikan sama-sama. Kolom di sebelah kanan itu adalah laporan laba rugi, sedangkan di sebelah kiri ada neraca. Kita melihat bahwa persentase untuk masing-masing item yang ada, kita bagikan dengan net sales. Jadi kita asumsikan bahwa net sales itu adalah 100%. Demikian juga dengan neraca. Di dalam neraca, total aset bobotnya adalah 100%. Sehingga item-item yang ada itu kita bagikan dengan nilai dari total aset. Sedangkan untuk percentage change analysis, kita jadikan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar kita. Seperti yang kita lihat di contoh ini, tahun dasarnya adalah 2009. Sehingga pada saat kita mau melakukan perhitungan percent change in 2010, kita akan bagi angka di tahun 2010 dengan angka 2009. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan DuPont equation. DuPont equation menyediakan suatu kerangka yang menyatukan profitabilitas, efisiensi aset, dan penggunaan hutang. Return on asset atau ROA dapat dinyatakan sebagai profit margin dikali dengan total asset turnover ratio. Di dalam rumus kita dapat melihat bahwa profit margin didapatkan dari net income dibagi sales, sedangkan total asset turnover itu adalah sales dibagi total asset.
Lalu untuk menemukan ROE, Return on Equity, kita mengalihkan ROA dengan equity multiplier, di mana equity multiplier adalah rasio total aset terhadap common equity. Sehingga kita dapat katakan bahwa DuPont equation atau ROE itu adalah ROA dikali equity multiplier. Rasio analisis yang kita gunakan untuk menganalisis laporan keuangan juga memiliki keterbatasan. Apa saja keterbatasan tersebut? Banyak perusahaan besar beroperasi di industri yang berbeda, sehingga untuk perusahaan-perusahaan tersebut sulit untuk menetapkan standar industri yang sama. Lalu yang kedua, untuk menetapkan tujuan kinerja level tinggi, lebih baik kita memiliki acuan dalam industri daripada melihat kepada rasio rata-rata industri. Inflasi mungkin akan mempengaruhi neraca perusahaan. Nilai yang dilaporkan seringkali berbeda dari nilai yang sebenarnya, karena inflasi akan mempengaruhi biaya penyusutan dan biaya persediaan. Laba yang dilaporkan juga akan terpengaruh. Lalu alasan berikutnya, faktor seasonal, juga akan mempengaruhi analisis. Perputaran persediaan sebelum dan sesudah hari besar keagamaan akan berbeda. Terkadang perusahaan akan menggunakan teknik window dressing untuk membuat laporan keuangan mereka terlihat bagus. Lalu keterbatasan yang terakhir adalah perusahaan yang menggunakan metode akuntansi yang berbeda akan membuat perbandingan menjadi bias.